Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara di mana saja berada yang hari ini berkesempatan untuk bergabung dengan kami dalam peribadatan Minggu. Dan kita ada di hari Minggu 17 Mei 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar dalam ibadah minggu ini yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Ibrani 10 ayat 22 firman Tuhan berkata, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Mari Bapak Ibu Saudara, kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan semua hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Kita datang menghampiri tahta kekudusannya. Pertolongan kita dalam ibadah kudus minggu ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan penebus dosa kita, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan melakukan pujian, sebab ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau tahu hidup dan kehidupan kami. Engkau menilik kami sampai ke kedalaman hati kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa pengakuan kami bahwa betapa hidup kami bercelah dan bercacat di hadapan-Mu. Kami seringkali berpikir dan melakukan apa yang tidak Kau pandang baik, sehingga kami menyakiti diri kami, menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami, kuduskanlah kami, dan biarlah kami dibaharui oleh pengasihan Tuhan, dan kami boleh melanjutkan hidup kami dengan penuh kebebasan. Sekali lagi Bapa, ampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha mendengar, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dari Mazmur 85 ayat yang ketiga yang berbunyi, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam pengampunan Tuhan kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali dengan melakukan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut karena Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Hari ini di tengah-tengah peribadatan kami mau datang duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami lemah. Kami seringkali sukar untuk memahami rencana dan kehendak-Mu. Kami sukar untuk menyelami maksud firman-Mu. Oleh karena itu, kami datang memohon, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dicerahkan untuk mengerti, memahami firman-Mu. Dan dengan demikian kami pun boleh melakukannya dalam praktek hidup setiap hari. Hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus juga yang akan mengilhaminya, sehingga apa yang disampaikan dan diuraikannya sungguh berasal daripada-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah peribadatan kita di hari Minggu ini, kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan. Dan bacaan yang saya siapkan terambil dari kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab 1 Raja-Raja 12, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Pecahnya Kerajaan Itu. Demikian firman Tuhan lengkapnya berbunyi. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia,
Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri. Hai Daud, maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika manusia diperhadapkan pada situasi yang sulit, atau ketika persoalan menerpa hidup manusia, maka sudah pasti manusia akan berusaha keluar dari sana dengan berbagai cara, apapun dapat dia lakukan. Antara lain, saudara, cara yang ditempuh manusia adalah dengan meminta nasihat, meminta petunjuk dari orang-orang yang kita anggap pantas dan sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam persoalan itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah yang dilakukan oleh Rehabeam dalam bacaan kita hari ini. Dia baru saja dinobatkan menjadi raja,
Dan kemudian saudara, persoalan muncul karena sebagian orang, sebagian rakyatnya, sebagian masyarakatnya meminta agar mereka diringankan bebannya. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi Rehabeam. Dia harus memperhatikan semua hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dia kemudian datang bertanya. Pertama dia datang kepada para tua-tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang pada saat pemerintahan Salomo ayahnya, mereka selalu memberikan nasihat itu. Nah, saudara-saudara, nasihat para tua-tua ini rupanya tidak memuaskan hatinya. Makanya dia mencari nasihat dan meminta petunjuk dari pihak yang lain. Sekarang dia datang kepada yang muda-muda, yang sebaya dengan dia. Nah saudara-saudara, rupanya nasihat mereka kena dengan hatinya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit ini, mungkin kita juga sedang berpikir seperti Rehabeam. Kemana saya harus bertanya? Kepada siapa saya harus meminta petunjuk? Nah saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bahwa yang pertama, meminta petunjuk itu adalah hal yang biasa. Boleh-boleh saja, tidak mengapa. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, meminta petunjuk juga saya kira perlu bijaksana, perlu kehati-hatian. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang punya pikiran yang berbeda. Contohnya dalam bacaan kita hari ini, perbedaan cara pandang dan cara pikir orang-orang tua atau tokoh-tokoh yang tua dengan tokoh yang muda ternyata berbeda. Ya, bertolak belakang. Yang tua-tua memberi petunjuk kepada Rehabeam untuk mengikuti petunjuk ayahnya. Tetapi orang-orang muda justru berpikiran lain. Untuk mempertahankan dan memperkokoh jabatan, maka rakyat harus dibebani. Dan rupanya itulah yang dijalani oleh Rehabeam, saudara. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di sekitar kita terlalu banyak petunjuk, terlalu banyak arahan, terlalu banyak nasihat. Apalagi situasi-situasi yang seperti sekarang ini. Mungkin saudara sedang mencari cara supaya usaha saudara boleh berjalan terus, supaya ekonomi boleh semakin baik, supaya kesehatan terjamin, supaya pelayanan berjalan lancar. Kita meminta nasihat dan menanti petunjuk. Dan di sekitar kita banyak yang menyediakannya. Persoalannya sekarang adalah sikap dan tindakan kita yang menentukan. Di dalam bacaan kita hari ini, Rehabeam mengambil keputusan untuk mendengar petunjuk orang-orang muda. Yang kalau kita baca selanjutnya kisah ini saudara, menimbulkan kehancuran bagi Israel, bagi bangsa pilihan Allah. Bangsa ini terbagi dua, terpecah dua, dan tidak ada keakuran, tidak ada keharmonisan. Saudara, oleh karena itu bila kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik, jalan yang terbaik, maka saya kira saudara perlu kebijaksanaan, perlu hikmat. Dan oleh karena itu, sebagai pengambil keputusan, kita perlu untuk mencari tempat yang tepat, pribadi yang tepat, untuk memberikan arahan yang tepat, arahan atau solusi yang tidak mendatangkan kehancuran. Saya kira saudara, jika Rehabeam mendengar petunjuk tokoh-tokoh tua,
maka tidak seperti yang dialami oleh Rehabeam, yaitu bahwa bangsa itu kemudian terpecah menjadi dua. Saudara-saudara, jangan memutuskan sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Jangan memutuskan sesuatu hanya untuk menyenangkan pihak yang memberikan dukungan penuh kepada kita. Kita perlu bijaksana, hikmat. Dan waktu itu saudara, kita perhatikan bacaan kita. Dari ayat 1 sampai 17, tidak pernah disinggung di sana bahwa Rehabeam meminta petunjuk Tuhan. Rehabeam hanya meminta petunjuk manusia. Dia mengabaikan pribadi yang selama ini mempercayakan dia untuk mengangkatnya menjadi seorang tokoh, menjadi seorang raja yang diberikan kedudukan, diberikan jabatan. Dia lupa akan pribadi yang sebenarnya menentukan hidupnya dan masa depannya, bahkan masa depan keluarga dan masa depan bangsanya. Saudara-saudara, sebab itu di hari ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang masih mencekam, tidak kita punya kebebasan untuk bergerak leluasa. Pembatasan-pembatasan sosial yang semakin dikembangkan membuat kita mencari tempat untuk bertanya. Hari ini saya mengajak kita saudara untuk belajar dari kisah Rehabeam ini, bahwa ternyata tidak ada petunjuk manusia yang membawa kedamaian abadi. Saya mengajak kita untuk datang dan belajar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Kalau kita baca dalam kisah ini saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kerajaan itu telah dinubuatkan oleh Tuhan, telah disampaikan oleh Tuhan bahwa nanti akan mengalami sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu saudara, Tuhan sudah mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan hilang lenyap. Hanya firman Tuhan yang kekal dan Tuhan sendiri yang abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita meminta dan memohon petunjuk Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa perlindungan yang kekal dan abadi hanya Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa menjadi kubu pertahanan kita. Terbukti bahwa dunia tidak memberikan kenyamanan, bukan? Oleh karena itu, datang dan bersimpulah di hadapannya, bersimpu di kakinya. Jika kita perlu untuk meminta ampun, minta ampunlah kepadanya. Inilah saat yang terbaik. Dan jika saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, saatnya saudara datang bertelut di kakinya, datang meminta nasihat dan petunjuknya. Maka hidupmu akan sentosa, hidupmu akan damai, penuh sejahtera. Dan biarlah kenyataan hidup yang ada sekarang ini tidak membuat kita takut, tetapi kita akan semakin dekat dan melekat erat dengan Tuhan. Secara pribadi kita datang kepadanya, sebab Dia yang memberi kesentosaan bagi hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat mencari nasihat Tuhan. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersimpu di kaki-Mu Tuhan, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena hari ini kembali kami boleh belajar firman-Mu. Belajar dari kisah hidup sang raja Rehabeam, yang kemudian
mengalami tekanan berat, bahkan dia akhirnya mengalami kehancuran. Karena dia datang meminta petunjuk kepada pihak yang tidak memberi jaminan pasti baginya. Bahkan dia mendengarkan nasihat dari orang-orang yang tidak membawa dia kepada hikmat yang benar. Tuhan, biarlah kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada ini, kami mau datang selalu kepadamu, meminta petunjuk-Mu, meminta nasihat-Mu, supaya kami tidak salah melangkah, dan supaya kami hidup tentram, nyaman, dan damai. Ini doa syukur kami Bapa atas firman-Mu yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri, dan bersama-sama dengan semua orang percaya yang ada di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli, dan kita berkata masing-masing demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Dan mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami kembali boleh menikmati peribadatan kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang menuntun kami boleh melewati kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru saja kami lewati. Kami melihat, merasakan dan menikmati pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan Bapa di sorga, biarlah tuntunan pemeliharaan-Mu bagi kami terus kami alami, sehingga di hari-hari yang sulit, yang sukar, yang menegangkan ini, kami mendapatkan kedamaian, kami mendapatkan ketenangan, sebab ketenangan kami ada di tangan-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami mau terus melangkah di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan. Sesuai dengan perintah-Mu kami menjalani kehidupan kami, meskipun seringkali kami gagal untuk melakukannya dengan baik. Bapa di sorga, dalam peribadatan ini hamba mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang mengalami sakit karena virus COVID-19 ataupun pasien-pasien yang berpenyakit lain. Tuhan, Engkau tolong mereka, teguhkan hati mereka, teguhkan iman dan keyakinan mereka bahwa ada Tuhan Sang Penolong yang akan menjamah mereka. Mereka datang kepadamu dan meminta pengasihan-Mu supaya mereka pulih dari kondisi mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi mereka yang sedang menghadapi dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan, Engkau juga memberikan mereka ketenangan, agar mereka tidak perlu takut dan cemas, sebab Tuhan akan menolong mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya masyarakat tidak menolak mereka, tetapi sebaliknya biarlah masyarakat memberikan topangan
melalui pemberian yang tulus apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan biarlah mereka tetap bersemangat. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, memohon supaya Engkau juga yang akan menolong para petugas kesehatan yang ada di garda depan untuk menangani pasien-pasien yang ada. Mereka sangat rentan untuk terpapar dengan virus. Tuhan, Engkau tolong jaga dan lindungi mereka. Alat pelindung diri mereka pakai sesuai dengan petunjuk. Tetapi lebih daripada itu, biarlah Tuhan mereka jadikan sebagai perisai dan pelindung mereka yang memberikan kesentosaan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar mereka tetap tenang, meskipun mereka harus berpisah dengan suami, istri, orang tua dan anak-anak mereka. Karena mereka tidak bisa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Tuhan, hiburkan, teguhkan mereka semua. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintah kami, biarlah Engkau memberkati mereka. Terima kasih buat solusi-solusi yang ditemukan, yang kemudian dapat menahan laju perkembangan virus di bangsa kami. Tapi biarlah juga Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, sehingga koordinasi dari pusat sampai ke daerah terus terbangun. Dan akhirnya semua kucuran dana dan aturan-aturan yang dibuat dikelola dengan penuh kejujuran, sehingga masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasa sejahtera dan aman. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan tempat usaha, Tuhan Engkau yang menenangkan mereka, bahwa Tuhan sumber hidup tidak akan membiarkan mereka berkekurangan. Banyak cara Tuhan boleh pakai untuk menolong mereka, dan biarlah mereka meyakini hal itu, sehingga menjalani hidup ini mereka tetap tenang. Kami berdoa Tuhan buat anggota TNI, Polri, dan Satpol PP yang ditugaskan untuk mengawal keputusan-keputusan yang sudah diambil. Biarlah Tuhan memberikan mereka perlindungan dalam melaksanakan tugas mereka. Tetapi lebih daripada itu, biarlah mereka bertindak dengan arif dan bijaksana, sehingga masyarakat menerima setiap tindakan yang diberikan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah Engkau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan, dan kami tinggal tenang di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja dalam pelayanan. Biarlah berbagai cara boleh ditempuh untuk menjangkau jemaat, supaya mereka dalam kebutuhan rohani mereka tetap terpelihara, tetap tumbuh dan berkembang. Biar Tuhan memberkati. Saat ini ada live streaming dan siaran-siaran langsung. Ada siaran tunda yang dikerjakan. Tuhan memberkati supaya jaringan boleh berjalan dengan lancar, membawa jemaat menikmati peribadatan minggu di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa khusus buat jemaat GKKA Toli-Toli. Berkati mereka yang sudah di usia lanjut. Tuhan menolong meneguhkan iman mereka. Mereka tetap percaya, tumbuh keyakinan, dan mereka berakar kuat, sehingga di hari tua mereka melihat janji Tuhan yang menggendong mereka sampai masa putih rambut mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat jemaatmu, agar tetap menjaga kesatuan hati antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri, orang tua, anak tetap saling mengasihi, supaya tumbuh cinta yang semakin kuat, dan keluarga yang ada tetap teguh dan kokoh dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan kasih-Mu. Engkaulah Allah penolong kami, dan kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini berhari ulang tahun. Tuhan, Engkau yang telah mengizinkan mereka
menikmati ketambahan usia. Siapapun mereka, meski nama mereka tak tersebut, tapi kami percaya Engkau menolong mereka, Engkau menuntun mereka, masa depan mereka Engkau beri yang terbaik, dan keluarga mereka juga hidup tentram, aman, penuh dengan sukacita. Tuhan, terima kasih, kami bawa dan pertaruhkan anak-anak kami, anak-anak muda kami di rumah masing-masing. Tuhan berkati pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi hidup mereka. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Bapa, terima kasih, inilah doa kami. Dengarkanlah, sempurnakanlah, karena kami sudah sampaikan doa kami dalam keyakinan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sementara kita menjalankan persembahan kita, kita iringi dengan melakukan kidung puji-pujian Kristen KPPK 354 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Biarlah persembahan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena boleh memberikan persembahan hari ini. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk menunjang, menggerakkan roda pelayanan dimanapun benda-benda ini dipergunakan. Tuhan, berkati yang masih sisa pada kami pakai dan pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami tercukupkan hari lepas hari. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam penutup ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, dan bersama-sama kita lakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber
Jemaat yang Tuhan kasihi, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber damai sejahtera itu, kiranya memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita hari ini. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.